Di tengah kehidupan yang tampak sempurna, Lia seorang istri yang setia, harus menghadapi kenyataan pahit ketika mengetahui bahwa suaminya, Reza, yang selama ini dianggap sebagai orang yang berhasil dan baik hati, ternyata terlibat dalam kasus korupsi besar. Lia tidak hanya terjebak dalam dilema moral, tetapi juga harus memilih antara membela suami tercinta atau mengungkapkan kebenaran yang dapat menghancurkan keluarga mereka. Lia mengawali pagi dengan ceria. Matahari yang bersinar terang menyapa jendela rumah mereka yang besar, memberikan kehangatan pada ruangan tempat ia dan keluarganya tinggal. Rumah ini selalu terasa nyaman, dengan aroma kopi pagi yang baru diseduh dan suara tawa anak-anak yang riang. Reza, suaminya, telah bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Lia berdiri di dapur, mempersiapkan sarapan untuk suaminya, Reza, dan kedua anak mereka, Alika dan Raka. Hari ini adalah hari spesial bagi Reza. Di pagi hari yang tenang ini, Reza akan menerima penghargaan sebagai pengusaha terbaik dari sebuah asosiasi bisnis terkemuka. Sayang, sarapan sudah siap. Jangan sampai terlambat, seru Lia sambil memanggil Reza yang masih di kamar mandi. Tak lama, Reza keluar dengan wajah tersenyum lebar, mengenakan setelan jas yang rapi. Wajahnya yang biasanya tampak serius kini menunjukkan kegembiraan yang jarang terlihat. Reza memeluk Lia dari belakang, memberikan ciuman di pipinya. Terima kasih, sayang, kamu memang selalu tahu bagaimana membuat pagi hari terasa sempurna, kata Reza, suaranya penuh kehangatan. Lia tersenyum, senang bisa melihatmu bahagia. Reza, aku bangga padamu, jawabnya tulus. Mereka berbicara sejenak, menikmati kebersamaan itu. Alika dan Raka yang sudah duduk di meja makan menggodanya. Papa, jangan lupa senyum saat terima penghargaan. Ya, kata Alika sambil tertawa. Tenang saja, ayah pasti senyum lebar, jawab Reza sambil melirik anak sulungnya dengan penuh kasih sayang. Kalian berdua juga jangan lupa makan, nanti terlambat ke sekolah. Sarapan pagi itu berlangsung dengan penuh canda tawa. Lia merasa, seakan semuanya berjalan lancar. Hidup mereka memang tidak sempurna, tapi setidaknya itu cukup. Reza telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang, dan Lia merasa semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Namun, entah kenapa, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat yang perlahan mulai merayapi hatinya. Setelah Reza berangkat, Lia menyelesaikan urusan rumah tangga dan mempersiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Namun, sepanjang hari, perasaan cemas yang tidak bisa dijelaskan selalu menghantui pikiran Lia. Ia mencoba menepisnya, berpikir bahwa mungkin itu hanya perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja. Namun, sebuah peristiwa kecil membuatnya mulai meragukan segalanya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Lia kembali melihat ponsel Reza yang tertinggal di meja. Biasanya, Reza sangat perhatian soal privasi, tetapi ada sesuatu yang menarik perhatian Lia. Sebuah pesan singkat yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Apakah Anda sudah siap dengan rencana kita? Jangan lupa, kita butuh hasilnya minggu depan. Lia memandang pesan itu dengan penuh tanda tanya. Siapa yang mengirimkan pesan itu, dan mengapa Reza tidak memberitahunya tentang hal ini? Biasanya, Reza selalu terbuka, selalu berbagi apa yang terjadi dalam pekerjaannya, tetapi kali ini tidak. Lia merasa gelisah, seakan ada yang mengganjal di hatinya. Ia tidak ingin mencurigai suaminya tanpa alasan yang jelas, tetapi hatinya berbicara lain, pikirannya berlarian, mencoba mencari penjelasan yang rasional. Mungkin hanya masalah pekerjaan. Hanya teman lama atau rekan bisnis. Mungkin Reza tidak ingin mengganggu aku dengan urusan kantor, pikirnya. Namun, perasaan itu terus mengganggunya. Saat Reza kembali malam itu, Lia merasa ragu untuk bertanya. Ia tidak ingin menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Reza terlihat sangat lelah. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda keletihan yang tak biasa. Sayang, kamu baik-baik saja? Tanya Lia, mencoba berbicara ringan. Ya, hanya sedikit kelelahan. Sibuk dengan pekerjaan di kantor, jawab Reza sambil meletakkan jasnya di kursi. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa dalam cara Reza menjawab. Lia merasa ada jarak, ada sesuatu yang disembunyikan. Ternyata, dalam beberapa minggu terakhir, Reza memang sering pulang terlambat dan tidak banyak bercerita tentang apa yang terjadi di kantornya. Lia tidak pernah terlalu memikirkannya, tetapi kini, semuanya terasa berbeda. Keesokan harinya, Lia melanjutkan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga dan guru di sekolah. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Ia mulai merasa ada yang tak beres. Setiap kali Reza menelepon, suaranya terdengar cemas dan terburu-buru, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bahkan, saat mereka berdua duduk di meja makan bersama anak-anak,
Lia merasakan bahwa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan di antara mereka. "Sayang, ada yang ingin kamu ceritakan padaku?" tanya Lia suatu malam, saat mereka duduk berdua di sofa ruang tamu. "Aku merasa ada yang berbeda belakangan ini." Reza menatap Lia dengan ragu. Ia tahu bahwa istrinya itu sangat peka, dan mungkin Lia sudah mulai mencium sesuatu yang salah. Tetapi ia tak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Reza menghela napas panjang, lalu menjawab, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Lia, mungkin aku hanya terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini." Lia menatapnya, merasakan kejanggalan dalam jawabannya, tapi ia mencoba untuk tidak menekan lebih jauh. Reza memang selalu menjadi orang yang baik, yang selalu ingin menjaga semua orang di sekitarnya. Lia ingin percaya padanya, tetapi perasaan cemas itu terus menghantui. Sementara itu, Mira, sahabat Lia yang juga seorang wartawan investigasi, mulai mengamati perubahan yang terjadi pada Reza. Beberapa minggu sebelumnya, Mira mendengar desas-desus tentang bisnis yang melibatkan Reza, meskipun tidak jelas apa yang dimaksud. Mira, yang memiliki insting tajam sebagai seorang wartawan, memutuskan untuk menggali lebih dalam. "Mungkin kamu benar, Lia, ada sesuatu yang sedang terjadi," kata Mira suatu hari saat mereka berbicara lewat telepon. "Aku akan coba cari tahu lebih banyak." Lia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia masih ragu untuk mengikuti instingnya. Ia ingin mempercayai suaminya, tetapi semua kejadian ini mulai membuatnya meragukan apa yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Lia terbangun di pagi hari dengan perasaan yang masih belum bisa ia jelaskan. Perasaan cemasnya semakin mendalam, seolah ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupnya, sesuatu yang tersembunyi. Meskipun ia mencoba untuk tetap tenang, bayangan pesan misterius yang ia temukan di ponsel Reza semalam terus menghantuinya. Hari itu, setelah sarapan, Lia memutuskan untuk melanjutkan rutinitas seperti biasa. Namun perasaan gelisah itu tak kunjung hilang. Sambil menunggu anak-anak bersiap-siap pergi ke sekolah, ia duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang masih tergeletak di meja. Pikiran Lia berputar-putar, mencoba mencari alasan untuk mengabaikan firasat buruk yang ia rasakan. Namun, keputusan untuk menunggu lebih lama tak mampu menahan rasa penasaran yang menguasainya. Lia memutuskan untuk memeriksa ponsel Reza lagi, berharap dapat menemukan lebih banyak petunjuk yang bisa menjelaskan segalanya. Ia membuka pesan-pesan yang ada, dan kali ini, sesuatu yang lebih mencurigakan muncul. Ada beberapa pesan lain yang tidak dikenalnya, dari nomor yang sama. Pesan-pesan itu tampaknya terkait dengan proyek yang sangat besar, yang disebut-sebut bisa membawa keuntungan besar, tapi juga dengan resiko yang sangat tinggi. "Semua harus segera diselesaikan, kita tak bisa mundur sekarang, kamu tahu konsekuensinya." Lia mulai merasa khawatir. Apakah ini terkait dengan pekerjaan Reza? Apakah suaminya benar-benar terlibat dalam sesuatu yang tidak seharusnya? Hatinya mulai berdebar kencang, namun ia masih berusaha menenangkan diri. Reza adalah orang yang sangat hati-hati, bukan orang yang sembrono. Namun, entah mengapa, semakin banyak Lia berpikir, semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan darinya. Siang itu, ketika Lia sedang mengantarkan anak-anak ke sekolah, ia mendapatkan telepon dari sahabatnya, Mira. Mira sudah menghubungi beberapa sumber yang memiliki informasi mengenai dunia bisnis yang dijalani Reza. "Lia, aku sudah mendapat informasi lebih lanjut," kata Mira dengan suara serius. "Ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Reza terlibat dalam sebuah proyek besar dengan beberapa orang berpengaruh, dan aku rasa ini tidak hanya sekadar bisnis biasa. Ada aliran dana yang sangat besar, dan menurut informan yang aku temui, proyek ini melibatkan praktik yang sangat tidak bersih." Jantung Lia berdegup lebih kencang. "Apa maksudmu, tidak bersih, Mira?" "Korupsi, Lia, ada indikasi bahwa uang yang didapat dari proyek itu berasal dari praktek-praktek yang melanggar hukum, dan lebih parah lagi, beberapa orang yang terlibat adalah pejabat tinggi yang sudah lama dikenal dengan reputasi buruk," jawab Mira dengan hati-hati. Lia merasa seperti tersambar petir. Dunia yang ia anggap sempurna mulai runtuh. Apakah suaminya benar-benar terlibat dalam hal ini? Dan apakah ia bisa mempercayainya lagi? Reza, suaminya yang selama ini ia anggap sebagai pahlawan keluarga, ternyata memiliki rahasia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. "Mira, aku butuh waktu untuk berpikir. Ini terlalu berat untukku," kata Lia dengan suara bergetar. "Tapi aku akan berusaha mencari tahu lebih banyak, terima kasih." Setelah menelepon Mira, Lia kembali ke rumah dengan perasaan kacau. Rasa cemas dan bingung bercampur aduk. Bagaimana mungkin Reza, orang yang ia cintai dan percayai, terlibat dalam hal seperti ini? Namun, meskipun hatinya diliputi kebingungan, Lia tahu satu hal,
dia harus mencari kebenaran, tidak peduli betapa sakitnya itu nanti. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Lia memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Ketika Reza pulang ke rumah lebih larut dari biasanya, Lia duduk menunggunya di ruang tamu. Wajahnya serius, seolah-olah ada sesuatu yang harus segera diungkapkan. Reza, yang terlihat letih setelah seharian bekerja, tersenyum kecil ketika melihat istrinya. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu kelihatan serius begitu?" tanya Reza sambil melepaskan dasinya. Lia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Reza, aku harus bertanya sesuatu padamu. Sebenarnya, ada sesuatu yang aku temukan, pesan-pesan yang kamu terima di ponselmu." Reza menatapnya dengan kaget, seolah-olah ia tak menyangka istrinya akan menemukan pesan-pesan itu. "Lia, ini bukan yang kamu kira. Aku tidak ingin membuatmu khawatir," jawab Reza, mencoba menjaga ketenangannya. "Tapi, kenapa kamu tidak memberi penjelasan?" "Reza," suara Lia mulai bergetar, "aku tidak bisa menutup mata lagi. Pesan-pesan itu jelas-jelas menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pekerjaan. Ada proyek besar yang kamu kerjakan, dan ada aliran dana yang mencurigakan." Reza terlihat terdiam sejenak, wajahnya semakin pucat, ia tampak terjebak dalam kebimbangan. "Lia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ini lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Aku tidak terlibat dalam kejahatan apapun, tetapi ini lebih besar dari sekadar bisnis biasa." Lia menatapnya tajam, ingin mendengar penjelasan lebih lanjut, tetapi Reza hanya terdiam. Perasaan cemas yang Lia rasakan semakin kuat, namun ia tahu satu hal, saat ini, Reza tidak bisa memberinya jawaban yang jelas. "Jadi, apa yang harus aku percayai, Reza?" tanya Lia dengan suara lemah, matanya mulai berkaca-kaca. Reza berjalan mendekat, meraih tangan Lia dengan lembut. "Aku janji akan menjelaskan semuanya. Tapi beri aku sedikit waktu. Aku hanya ingin melindungimu." Namun, meskipun Reza berkata demikian, hati Lia tetap diliputi keraguan. Kata-kata Reza terdengar meyakinkan, tetapi hatinya tidak bisa begitu saja menerima apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang Lia tahu saat itu adalah, ia harus mencari tahu kebenaran.